Di dalam Alkisah Pewayangan, kehidupan manusia selalu menggambarkan perjalanan menuju kesucian dan kemurkaan, kebaikan dan keburukan, kemuliaan dan kesengsaraan, kejujuran dan kebohongan, kejayaan dan kehancuran, pengabdian dan pengkhianatan, perjuangan dan keserakahan, jabatan dan kekuasaan, dan lain-lain. Maka di dalam kisah pewayangan tentu akan ada adegan yang disebut goro-goro. Goro-goro di dalam ilmu pedalangan digambarkan kehidupan manusia yang hancur-hancuran. Baik hancurnya alam semesta atau hancurnya di sebuah negara. Yang disebabkan karena dosa-dosa dan keserakahan manusia. Karena kebengisan para pemuka negara yang mengakibatkan rakyat atau hamba kawulo alit sengsara. Hingga kehidupan tercekik dan terhimpit sulitnya mencari kehidupan. Seperti pepatah Jawa, solahe wong golek pangan koyo gabah den intri. Artinya rakyat jelata yang menjadi korban para pemuka negara. Atau disebut korupsi atau sang koruptor. Hingga rakyat jelata kelaparan dan sengsara dalam mencari rejeki. Sehingga kata goro-goro tersebut akan sirna apabila sudah ada raja adil dan bijaksana. Raja yang miskin namun rakyatnya kaya adil dan merata. Namun adakah sosok itu? Tidak ada atau belum hadir? Kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Memperbanyak doa. Dengan menjalani sabar dan rimoing pandum selain berusaha sekuat-kuatnya. Kita akan percaya rezeki itu tentu diatur oleh Sang Maha Pencipta. Rahayu, Rahayu, Rahayu Kang Pinanggih. Ya Mbah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan Mbah nggih, mewakili pertanyaan banyak orang, yaitu banyak sekali yang mengeluh bahwasanya akhir-akhir ini itu banyak sekali kesulitan dalam mencari hal rezeki Mbah. Ini bagaimana pandangan jenengan? Yang jelas bahwa kehidupan ini ada kebahagiaan, ada kesengsaraan, ada suka dan ada duka. Sehingga yang namanya mencari rezeki itu sejak dulu hingga sekarang pun tetap sulit. Bagi orang-orang yang merasa sulit, bagi orang-orang yang merasakan mereka kebingungan untuk mencari rezeki. Karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia sekitar 260 juta, banyaknya penduduk, maka akan sulit untuk mencari rezeki, untuk mencari pangan, atau untuk mencari uang. Sehingga kesimpulannya kita harus syukur dan tawakur kepada Tuhan. Artinya kita harus menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus bersabar dan kita harus berusaha, karena memang hidup ini harus mau menerima tantangan. Kita harus siap miskin, kita harus siap susah, kita harus siap bahagia. Karena kebahagiaan, karena dengan kesusahan merupakan ragam-ragam kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Sehingga kesimpulannya pada zaman sekarang jangan banyaknya persaingan baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga yang namanya mencari rezeki atau mencari pekerjaan memang sulit sekali. Disinilah letak tugas-tugas dari pemerintah, agar pemerintah segera bertindak lanjut, bertindak cepat agar rakyat ini bisa menggapai cita-citanya. Rakyat bisa merasakan bahwa hari-hari ini yang seperti ini, karena memang dunia saat ini memang agak sulit untuk mencari rezeki. Kesimpulannya bahwa kita sebagai manusia tetap berusaha agar Tuhan yang menentukan, tetap kita bersabar, kita tidak boleh resah dan gelisah. Sulitnya mencari rezeki, sulitnya untuk mencari pekerjaan, itu merupakan hal-hal yang biasa. Tapi Tuhan tetap akan memberikan kebahagiaan kepada kita, dan kita wajib syukur dan tafakur. Yang penting kita berusaha, dan setelah usaha atau sebelumnya kita harus berdoa. Hingga rumusnya kita berdoa sambil berusaha, yang mana kita nanti akan diperluas jaringan-jaringan, channel-channel kita, agar kita dibuka rezeki, agar kita dipermudah usaha kita. Sehingga kesimpulannya, kita tetap berharap pada pemerintah agar pemerintah bisa mengatur, menata rakyat Indonesia, menggapai Indonesia maju, Indonesia bahagia, Indonesia percaya, dan bagi masyarakat untuk bersabar. Tetap kita tidak boleh lengah, tetap kita tidak boleh malas, dan kita tetap berusaha agar kita mendapatkan celah-celah rezeki yang diberikan anugerah kepada kita. Kita dapat menyimpulkan bahwa di dunia ini tentu ada susah dan ada bunga. Tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan, dan tidak semua akan mendapat kekayaan.
Karena di dunia ini harus ada kaya dan miskin. Dengan adanya kaya dan miskin, maka dunia ini akan seimbang. Kalau di dunia ini orang-orang mudah mencari rezeki, maka tidak akan seimbang dunia ini. Karena dengan kesusahan, mereka atau kita akan rasa berterima kasih, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita diberi kebahagiaan, maka kita tidak bisa merasakan pahitnya getirnya kehidupan ini. Hingga kehidupan ini akan bisa terasa nikmat apabila kita merasakan kesengsaraan, kepedihan, sehingga disinilah letak kuasa-kuasa Tuhan, adilnya orang hidup di muka bumi. Sehingga ringkasnya kita harus berhati-hati dan kita harus berjalan jujur, tawakal, sabar, dan iling. Itu rumusnya agar kita bisa hidup yang lebih tenteram dan lebih damai. Yang penting kita harus bersabar, itu kuncinya, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah tanggapan dari Mbak Kendil. Semoga ini bisa membuka pikiran kita semua dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Cukup sekian teman-teman, selamat siang, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Rahayu.